ku akan melumpuhkanmu. Maafkan aku. Dan aku sudah bertunangan. Jika kau masih hidup, bukankah itu akan sedikit merepotkan? Kuburkan dia untukku. Ya. Ini adalah Tuan telah bangkit. Kumpulkan orang-orang. Ikut saya menyambut Tuan. Qin Shengde dari aliansi 10.000 pedang. Cingqiu. Dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam Raja Ilahi. Dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam Raja Ilahi. Bangkit, Raja Alam Raja Ilahi, kau akhirnya kembali. gerbang yin yang akan terbuka. Dengan sisa waktu setengah bulan. Kenapa kau tidak membangunkanku? Aku pernah memanggil pembawa pedang lainnya. Tapi, konflik keluarga bangsawan tak henti beberapa tahun terakhir. Shuang Qishan dan Lei Yu sudah lama meninggal. Keturunan kedua keluarga tidak bersedia menjawab panggilan itu. Jiang Suyun masih hidup, tapi keluarga Jiang, tampaknya, dalam keadaan perselisihan internal. Mereka benar-benar berani. Bawahanmu tidak kompeten. Mohon, Raja Alam, berikan hukuman. Keempat artefak ilahi saling bergantung dan membatasi. Ini bukan salahmu. Bangkit. Dulu, kultivasiku benar-benar tersebar. Sekarang gerbang yin yang akan segera terbuka. Aku harus mengambil semua artefak ilahi. Apakah aliansi pedang segudang masih ada? Aliansi 10.000 pedang yang kau dirikan sendiri, sekarang tidak hanya menjadi kepala 9 provinsi, tetapi juga mencakup beberapa negara. Dengan pengaruh di seluruh benua utama, posisi pemimpin aliansi 10.000 pedang belum pernah diduduki oleh siapapun. Jiang Suyun, saat ini hanya mengelolanya atas nama. Masih menunggu kembalinya Raja Alam. Bagus. Kau harus mengumpulkan kekuatan aliansi pedang segudang. Dan suruh orang-orang itu datang menemuiku. Aku sendiri yang akan mengambil semua artefak ilahi. Jika gunung tidak datang kepadaku, aku akan membuka gunung itu. Aku bersedia melayani Raja Alam. Artefak ilahi yang kau anugerahkan kepada Qin Shengde, Kuali Xuan Huan, disemayamkan di Xuan. Kuali Xuan Huan. Perjamuan Feng Yun. Ayah, mengapa kau belum di sini? Qin Shengde ingin aku membawa pedang 3 kaisar keluarga Xuan. Xuan Wenhei. Dia ingin memilih seorang pemilik untuk Kuali Xuan Huan. Apa hubungannya denganku? Skema macam apa yang dia rencanakan? Aku tidak tahu. Mungkinkah Raja Alam sudah muncul? Tidak mungkin. Raja Alam hanyalah sebuah legenda. Kali ini, keluarga Qian kemungkinan akan memilih kepala keluarga baru. Mereka pakai perjamuan Feng Yun untuk tegakkan otoritas dan cari pengakuan. Lalu, apa maksudmu? Kau memiliki garis keturunan keluarga Xuan dan telah dipelihara oleh pedang 3 kaisar sejak kecil. Kau juga bisa menjadi pemilik Kuali Xuan Huan. Apel, tepat sekali. Ini benar-benar kesempatan emas. Siapapun yang ingin dipromosikan Qin Shengde, kali ini kau harus merebutnya sebelum orang itu dan mengklaim Kuali Xuan Huan selama keluarga Xuanku mendapatkan satu artefak ilahi lagi. Seluruh aliansi 10.000 pedang telah tunduk pada keluarga Xuanku. Beraninya kau duduk di perjamuan Feng Yun, singgasana mata air naga. Kursi ini khusus disediakan untuk Raja Alam, untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi kami kepada Raja Alam. Tidak ada orang lain yang boleh duduk di sini. Kau menentang atasanmu. Di wilayah aliansi pedang segudang. Aku akan duduk dimanapun aku mau. Kepala keluarga Ma, jangan marah pada orang ini. Orang ini, ada yang tidak beres dengannya. Ketika dia baru saja masuk, dia bahkan memberitahu kami bertiga bahwa perjamuan ini diadakan untuknya. Dia hanyalah seorang pelayan, penjaga. Seret dia keluar untukku dan bersihkan kursi itu dengan saksama. Raja Alam adalah penguasa 9 provinsi, penguasa sepanjang masa. Singgasana mata air naga ini, bagaimana mungkin orang seperti dia berani menyentuhnya? Kepala keluarga. Menyamar sebagai Raja Alam, kejahatan mencapai langit. Eksekusi dia di tempat.
Sungguh keberanian yang besar. Tuan Kie. Ada apa ini? Tuan Kie, hari ini adalah hari Kuali Xuan Huan, memilih tuannya. Tetapi jika ada bajingan yang berani mengincar tahta, saya memohon Tuan Kie untuk memerintahkan eksekusi orang ini. Mohon, Tuan Kie, keluarkan perintah eksekusi. Mohon perintahkan eksekusi orang ini. Hari ini adalah hari Kuali Xuan Huan memilih tuannya. Apakah maksudmu, kau ingin melihat pertumpahan darah? Apakah maksudmu, kau ingin mengutuk artefak ilahi? Mengutuk Raja Alam? Bawahanmu tidak berani. Kami tidak berani. Tidak berani. Menurutku kau cukup lancang. Tuan Kie, orang ini menyamar sebagai Raja Alam dan menghina aliansi 10.000 pedangku. Apakah kau mungkin akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Apakah kau memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku? Kuali Xuan Huan, menjaga umat manusia dan melindungi alam fana agar tidak diserbu oleh entitas asing, Raja Alam. Meskipun dia menganugerahkan Kuali Xuan Huan kepadaku, aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Hari ini, aku akan melepaskan posisiku sebagai Master Kuali Xuan Huan untuk memilih Master baru. Untuk Kuali Xuan Huan, Kuali Xuan Huan akan segera tanpa Master. Bodoh. Aku akan membiarkan kalian semua menjadi alatku. Kuali Xuan Huan menyangkut naik turunnya umat manusia dan tidak boleh diganggu dengan mudah. Namun, artefak ilahi memiliki roh dan secara alami akan memilih tuannya. Siapapun yang mendapatkan koin tembaga ini akan menjadi Master baru Kuali Xuan Huan. Kuali berdering 3 kali. Xuan Huang memilih tuannya. Kebenaran agung Tuan Kie. Tuan Kie, karena kau rela membiarkan Kuali Xuan Huang mengakui seorang master, maka aku dengan rendah hati akan menjadi yang pertama. Tunggu, Patriark Ma, kau sudah tidak muda lagi. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu untuk menjadi yang pertama? Cukup. Ma Huafa, kau pergi dan coba. Kali ini, keluarga Ma telah memimpin. Jika Ma Huafa benar-benar mendapatkan Kuali Xuan Huang, maka tidak diketahui akan jati apa aliansi 10.000 pedang akan menjadi di masa depan. Kuali Xuan Huang adalah artefak vital 9 provinsi, mengandung di dalamnya takdir naik turunnya umat manusia. Belum lagi itu adalah leluhur urat naga. Jika seseorang tidak memiliki takdir tertentu, apalagi koin tembaga itu, akan sulit bahkan untuk menyentuh kuali. Tapi bagaimana jika memang ada takdir yang telah ditentukan? Jika ada takdir yang ditakdirkan, jika benar-benar ada takdir yang ditakdirkan, terlepas dari tingkat kultivasimu sendiri, mendekati Kuali Xuan Huang akan seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Dengan mudah, kau bisa mengambil koin tembaga itu. Sampai di sini saja. Benda ini, kau tidak bisa mengambilnya. Apel, kau tidak berpikir. Kau adalah Master Kuali Xuan Huang kan? Tindakan badut kecil ini untuk membuatmu berlagak. Sangat jelas, kau hanyalah orang tak berguna. Namun kau berani bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Patriark Ma, sepertinya takdirmu belum berpihak. Memang, artefak ilahi ini, bagaimana mungkin ia memilihmu? Artefak ilahi, itu milikku, Shizikun. Mungkin ini karena energi yang berlebihan. Biarkan aku, Wan Bingbing, mencoba. Aku akan melakukannya. Tuanku berkata, jangan mengungkapkan identitasnya. Perjamuan ini bukan hanya untuk merebut kembali Kuali Xuan Huang, tapi juga untuk menggertak orang-orang dalam aliansi 10.000 pedang dan hati keluarga bangsawan. Ini adalah ketidakmampuanku. Mungkinkah di dalam aliansi 10.000 pedangku, tidak ada satupun orang yang ditakdirkan bersama Kuali Xuan Huan? Tuan Kie, di arena, masih ada 2 orang yang belum mencoba. Siapa itu? Aku. Tuan Kie, bolehkah aku mencoba? Boleh.
Tuan Muda Juang. Memang, dia telah melangkah lebih jauh dari yang lain. Hanya 3 langkah lagi dari mendekati kuali Xuan Huang. Selama Tuan Muda Juang mendapatkan koin tembaga itu, Tuan Muda Juang akan menjadi penguasa kuali Xuan Huang. Keluarga Liu Ku benar-benar akan mengalami keberuntungan besar. Rosie, kau harus benar-benar merebut hati Tuan Muda Juang. Jika Tuan Muda Juang menjadi penguasa kuali Xuan Huang, keluarga Liu kita pasti akan bangkit dan menjadi terkemuka. Dulu, membiarkanmu menggunakan pemuda ini memang tidak salah. Jika tidak, keluarga Liu kita sekarang tidak akan tahu seberapa banyak lagi kita akan terlibat olehnya. Ibu, berhenti bicara. Jika dia benar-benar mendapatkannya, apa yang harus kita lakukan? Bukankah Patriark Wan sudah meramalkan ini sejak lama? Selama koin tembaga itu didapatkan, keluarga Zhuang akan memiliki 2 artefak ilahi, sementara pemimpin aliansi sementara Jian hanya memiliki 1 artefak ilahi. Pada saat itu, keluarga Zhuang bahkan akan melampaui seluruh aliansi 1000 pedang. Belum lagi 9 provinsi, seluruh dunia. Kemudian akan menjadi panggung keluarga Zhuang. Aku pernah mempelajari teks kuno, dan jika 5 artefak ilahi dimiliki, seseorang mungkin bisa mendapatkan kualifikasi untuk menjadi dewa. Jangan lupa, artefak-artefak ilahi ini semuanya terbentuk dari esensi ilahi Raja Dunia. Sangat disayangkan bahwa setelah kematian Raja Dunia, jimat ikan pelindung hati yang paling penting tidak ditemukan dimanapun. Sayang sekali, kita tidak cukup beruntung. Patriark Ma, untuk menyaksikan sebuah artefak ilahi memilih tuannya, juga merupakan keberuntungan kita. Empat resonansi Xuan Huang. Kesempatan muncul. Langit dan bumi bergejolak. Mungkinkah? Kesempatan muncul. Mungkinkah artefak ilahi itu milik Tuan Muda Zhuang? Berani-beraninya dia mendekati kuali Xuan Huang. Yi Feng, apa maksudmu? Tuan Muda Juang. Dia hanya 2 langkah lagi dari kuali Xuan Huang. Koin tembaga itu akan mudah diraih. Orang tak berguna sepertimu hanya bisa iri. Apa susahnya mendekat? Apakah kau bisa mendapatkan koin tembaga itu? Itu masalah lain. Yi Feng, apakah begitu sulit mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu? Apakah sesulit itu? Apakah kau belum cukup mempermalukan dirimu sendiri hari ini? Apakah kau masih ingin terus merendahkan dirimu? Beberapa orang tidak berarti seperti rumput liar, namun hati mereka lebih tinggi dari langit. Jika bukan, karena hari ini adalah milik kuali Xuan Huang. Perjamuan pemilihan Tuan. Tidak diketahui, apakah kau bahkan masih hidup berdiri di sini? Hak apa yang kau miliki untuk mengejek Tuan Muda Zhuang? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, satu-satunya hal yang keras darinya adalah mulutnya. Tunggu sampai artefak ilahi memilih tuannya. Maka kita akan lihat seberapa sombong kau masih bisa. Kalau begitu, tunggu sampai dia mengakui guru dulu, baru kita bicara. Tuan Muda Zhuang, tolong biarkan kami mendengar dentingan kuali lagi. Tuan Muda Zhuang, biarkan kami menyaksikan kemegahan artefak ilahi. Bagaimana itu mungkin? Tuan Muda Zhuang. Aku adalah Tuan Kuali Xuan Huang. Aku sudah menyentuh koin tembaga itu. Kuali Xuan Huang adalah milikku. Aku adalah Tuan Kuali Xuan Huang. Artefak ilahi memiliki roh. Jika ia mengakui kau sebagai masternya, panggil dia. Dan lihat apakah ia merespons. Kuali Xuan Huang. Kuali Xuan Huang. Tuan Kia, aku sudah menyentuh koin tembaga itu. Mengapa kuali ini tidak meresponsku? Ini tidak adil. Apa yang kau banggakan? Apa kau pikir kau bisa menyentuh koin tembaga ini? Kau hanyalah seorang sampah rendahan. Apa yang membuatmu begitu lancang di sini? Bagaimana kau tahu bahwa ketika aku memanggilnya, ia tidak akan... Artefak ilahi murka. Dia benar-benar mencari mati. Semuanya. Dengarkan raungan naga. Langit dan bumi, Xuan Huang, alam semesta, luas dan purba. Atas namaku, aku memanggil Xuan Huang untuk kembali. Kuali, datanglah. Kuali itu baru saja berdering 4 kali. Mungkinkah ada dering kelima? Mungkinkah legenda itu benar? 5 dering Xuan Huang. Roh bumi tunduk. 6 dering Xuan Huang. Benda langit bersujud. 7 dering. Kirin laut tunduk.
8 detik. Reinkarnasi dan kelahiran kembali. Ketika Tuan Qi mengakui masternya, Kuali Xuan Huang hanya berdering 8 kali. Tuan Qin juga mendapatkan umur panjang. Bahkan, kekuatan untuk lolos dari reinkarnasi. Akankah itu menghasilkan 9 dentingan? Sembilan dentingan Xuan Huang diduakan oleh langit dan bumi. Yen dan yang sebagai pelayan memegang Xuan Huang di tangan, menginjak padang tuan primordial, puncak kemanusiaan. Mustahil, sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin Anda menjadi tuan Xuan Huang? Sama sekali tidak. Garis keturunanku ortodoks. Akulah orangnya. Kuali Xuan Huang mengakui masternya. Qin Shengde mengucapkan selamat. Selamat, selamat. Apa yang Anda lakukan? Dia tidak bisa menjadi master artefak ilahi. Sama sekali tidak. Itu bukan milikku. Kalau begitu, panggil dia. Kuali Xuan Huang. Kuali Xuan Huang. Kuali Xuan Huang. Apakah ini dirimu yang sebenarnya? Kita sudah saling kenal begitu lama. Kau telah menipuku selama ini. Jadi, Liu Rusi, apa yang kau lakukan? Kapan aku pernah menipumu? Aku bilang keluarga Liu mencapai kedudukannya sekarang. Semuanya karena aku. Apakah kau percaya? Aku bilang perjamuan hari ini, semuanya untuk menyambutku. Apakah kau percaya? Aku bilang kursi ini disiapkan untukku. Apakah kau percaya lagi? Kau tidak pernah percaya. Jadi kenapa kau bertanya padaku? Baiklah, baiklah, baiklah. Jelas-jelas kau tidak pernah jujur padaku. Pikirkan apapun yang kau mau. Kenapa kau seperti ini? Mengapa hanya melihat tanpa da'a? Saat kita menjadi seperti ini. Cukup. Kau tidak percaya apapun yang aku katakan. Jadi percayalah. Apa yang kau pilih untuk percaya? Tuan Ye. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Kami, tanpa sengaja, menyinggung Tuan Ye. Tentu saja, itu adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Kalau begitu, matilah. Ye Feng. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Bahkan jika Anda adalah Tuan Xuan Huang, Anda tidak bisa sembarangan memutuskan hidup dan mati kami. Tuan Qi, artefak ilahi milik Raja Alam. Haruskah itu, setelah memilih master baru, segera melihat pertumpahan darah hari ini? Seharusnya tidak ada pertumpahan darah, tapi kalian semua terlalu sombong dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kalian singgung. Tuan Qi, Anda berulang kali membela orang ini. Sekarang, dia berniat untuk mengeksekusi kita semua. Akankah Anda tetap membantunya? Sungguh Lukon. Ketika Raja Alam bertindak, kenapa dia butuh bantuan? Ingin membantai orang tak bersalah. Anda tidak layak memegang Kuali Xuan Huang. Aliansi segudang pedangku tidak tunduk padamu. Bahkan jika Kuali Xuan Huang mengakui Anda sebagai masternya, Anda sendiri berani bersaing dengan aliansi segudang pedangku. Keluarga Ma dari aliansi segudang pedang tidak tunduk padamu. Keluarga Shiku juga tidak tunduk. Keluarga Wanku juga tidak tunduk. Kami tidak ditenangkan. Sebuah artefak ilahi seharusnya disimpan oleh aliansi pedang segudang. Orang ini tidak manusiawi dan tidak bermoral. Tidak layak memiliki artefak ilahi keranjiang dari Disul tiba. Kita bertemu lagi. Aku Jiang Kexin dari keluarga Jiang Disu, tunanganmu. Penjabat ketua aliansi 10.000 pedang di bawah Raja Alam, keranjiang dari Disul. Benar sekali. Jika itu adalah keluarga Kekaisaran Jing. Selama pedang hukuman surga ada di tangan, seseorang bisa membantai semua orang di bawah langit. Ikut denganku. Aku punya apa yang kau inginkan. Permisi, Tuan Ye, aku akan membawanya dulu. Kalian semua, tidak keberatan kan? Anda, keluarga Suang tidak seperti keluarga Jiang, memegang hukuman langit. Hanya dengan perintah penguasa negara, tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibunuh. Sudut Shonshou, pada akhirnya tidak bisa menghadapi mereka. Ayo pergi, tunangan. Apa yang kulewatkan? Dia jelas bukan Raja Alam. Tuan Qi, aku mengerti sekarang. Ini semua adalah konspirasi. Yi Fei hanyalah boneka Tuan Qi. Di balik semua ini adalah Tuan Qi. Tuan Muda Juang. Dia barusan secara pribadi mengambil Kuali Xuan Huang. Pemilik Kuali Xuan Huang adalah Tuan Qi. Dia secara pribadi ditunjuk oleh Raja Alam. Bagaimana dia bisa meninggalkannya hanya karena dia mau?
Apa maksudmu dengan itu? Keluarga Qin, mengandalkan koalisi Xuan Huan, telah berulang kali mencoba memonopoli aliansi segudang pedang, tetapi tanpa pembenaran. Oleh karena itu, Qin Zhengdi menemukan boneka, dengan dalih mengakui seorang tuan, seolah-olah untuk membangun prestis. Tetapi kenyataannya, untuk menciptakan musuh, keluarga Qinnya, mulai sekarang, bisa menggunakan tangan orang tak berguna ini, untuk menyerang keluarga bangsawan lainnya. Apel, pasti begitu. Semuanya, dendam hari ini, keluarga Zhuang telah mencatatnya. Di mana pedang hukuman surga? Kau sudah sibuk sepanjang hari. Kau pasti lelah. Istirahat sebentar dulu sebelum pergi. Tidak akan terlambat. Keluarga Xuan. The film was translated and Qin Zhengdi, narrated by aku N. tidak menyangka bahwa kau yang terlihat setia kepada Raja Alam akan menjadi yang pertama menunjukkan taringmu. Kau menemukan boneka untuk menanggung kesalahanmu. Sayang sekali kau terlalu bodoh. Dengan artefak ilahi di tangan Yifei, itu adalah kejahatan memiliki harta karun. Dia membawa kehancurannya sendiri. Harta milik Qin Zhengdi. Keluarga Zhuangku akan mengambilnya. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu kali ini. Sangat tampan. Kakak benar-benar punya selera yang bagus. Kau kira aku tidak melihat isi surat itu? Perintah kakek. Aku harus melaksanakannya dengan tegas. Kultivasi ganda. Aku juga baru saja memikirkan hal yang sama. Apa yang kau lakukan? Kultivasi ganda. Kakek bilang, aku harus berkultivasi ganda denganmu. Aku tidak akan berkultivasi ganda denganmu. Keluar sendiri. Itu tidak akan berhasil. Perintah kakek. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Maka aku tidak akan punya muka untuk bertemu kakek. Ada apa ini? Bagaimana? Kau sedang ingin sekarang untuk berkultivasi ganda denganku. Di tubuhmu, bagaimana bisa ada kekuatan pedang hukuman surga? Jika kau berkultivasi ganda denganku, aku akan memberitahumu Benarkah? apa yang kau lakukan. Aku tidak menyentuh wanita. Tapi jika kau tidak bicara, kau akan diikat di sini. Aku pergi kalau begitu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Kau tak tahu cara menghargai dan melindungi wanita. Seorang wanita muda cantik sepertiku ingin berkultivasi ganda denganmu. Dan kau malah mengikatku seperti sushi. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak bicara, aku benar-benar pergi. 3, 2, 1. Aku akan memberitahumu. Tapi aku tidak punya ingatan yang bagus. Aku cenderung lupa hal-hal saat aku ketakutan. Kau menakutiku. Jangan main-main lagi denganku. Aku tidak akan berkultivasi ganda denganmu. Jika kau main-main lagi, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Baiklah, kalau begitu. Aku akan memberitahumu apa yang kau bicarakan. Kekuatan pedang hukuman surga. Aku tidak tahu mengenai pedang hukuman surga ini. Aku hanya melihatnya beberapa kali. Itu selalu ada di kuil leluhur keluargaku. Mungkin karena aku anggota keluarga Jiang. Itulah mengapa aku memilikinya. Aku tahu, Kuali Xuan Huang sudah mengakui Anda sebagai tuannya. Lalu mengapa kau masih bertanya tentang pedang hukuman surga? Aku ingin merebut kembali semua artefak ilahi. Kalau begitu ambisimu cukup besar. Apakah kau bersedia memberikan pedang hukuman surga kepadaku? Mengenai artefak ilahi, secara alami dipegang oleh yang mampu. Mau tidak mau, kau harus melihat pedang hukuman surga. Kau mau kemana? Untuk mengambil pedang itu. Keluarga Jiang kami Pedang hukuman surga. tidak bisa tanpa tetua. Sekarang tetua, Jiang Haisan. karena cacat dalam teknik kultivasinya, tidak sadarkan diri. Sekarang, hanya dengan menarik pedang hukuman langit, tetua bisa diselamatkan. Oleh karena itu, saatnya memutuskan siapa yang akan memegang pedang hukuman langit. Pada saat ini, saat pedang hukuman langit akan ditarik lagi, aula leluhur keluarga Jiang, aku, Li Qianhu, Li Qianhu. telah tiba tepat pada waktunya. Pemimpin Geng Lei benar-benar tahu cara bercanda. Ini adalah masalah pribadi keluarga Jiangku. Pemimpin Geng Lei, tolong menyingkir. Keluarga Li juga pemegang artefak ilahi. Kehadiranku di sini tidaklah salah. Lagi pula, Raja Alam tidak pernah mengatakan bahwa satu orang tidak bisa memegang 2 artefak ilahi. Apa maksudmu? Artefak ilahi keluarga Jiang. Chen San. Bagaimana orang luar sepertimu layak memegangnya? Artefak ilahi menyangkut alam manusia 9 provinsi. Jika tetua Jiang melakukan kesalahan, keluarga Jiangmu, siapa yang bisa mengambil tanggung jawab, menjaga 9 provinsi, dan menjaga artefak ilahi? Jiang Haisan. Kau tidak akan berpikir, kau adalah tuan pedang hukuman langit berikutnya, bukan? Sayang sekali.
Bakatmu terlalu buruk. Tidak heran tetua Jiang membiarkan seorang gadis muda menjadi kepala keluarga junior. Lei Qianhu, tutup mulutmu. Aku akan mengatakannya lagi. Ini adalah masalah keluarga Jiangku. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Silakan pergi. Baiklah. Aku Lei, bisa segera pergi. Tapi keluarga Leiku memikul tanggung jawab besar bagi ras manusia 9 provinsi. Dan sama sekali tidak bisa membiarkan artefak ilahi jatuh ke tangan orang yang tidak kompeten. Pedang hukuman langit ini, aku harus mengambilnya. Masih perkataan yang sama. Keluarga Jiang, tanpa Jiang Suyun, tidak bisa melindungi pedang hukuman langit. Siapa yang mengatakan itu? Taman kedua. Kakekku di mana? Nona, kepala keluarga menderita serangan balik teknik kultivasi. Dan tidak sadarkan diri. Sekarang hanya pedang hukuman surgawi. Baru dia bisa diselamatkan. Tapi, kakek adalah tuan pedang hukuman surga. Hanya dia yang bisa mengambil pedang hukuman surga. Ye Feng, kau pasti bisa menyelamatkan kakek, kan? Kosong. Jiang Kexie, kau bertekad untuk melindungi bajingan ini, bukan? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Tuan kedua Jian, pertunjukan bagus ini. Aku tentu saja menikmati menontonnya. Karena ini menyangkut artefak ilahi. Aku, Lei Qianhu, tidak bisa hanya berpangku tangan dan menonton harimau bertarung. Pemilik kuali Zhuang Huang ini, dia terlihat sangat muda. Tuan kedua Jian, sekarang setelah kepala keluarga tua Jiang koma, aku melihat kalian semua bertarung seperti ini. Itu tidak ada gunanya. Aku dengar bahwa di perjamuan Fang Yun, dia membuat kuali Zhuang Huang mengakuinya sebagai tuannya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, mengapa tidak membiarkannya menarik pedang? Jika dia bisa membuat pedang hukuman langit mengakuinya sebagai tuannya, itu juga bisa menyelamatkan nyawa Jiang tua, bukan? Kau, saat dia menghunus pedang, bunuh orang ini, dan rebut kuali Zhuang Huang. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau bisa mencabut pedang hukuman langit, dan menyelamatkan tuan tua, aku akan mengampuni nyawamu. Lei Qianhu, jika keluarga Jiangku kehilangan artefak ilahi karena ini, aku belum selesai denganmu. Menurutmu, dia benar-benar bisa mencabut pedang hukuman surga? Kuali Zhuang Huang itu hanya milik Qin Shengdi. Bukankah dia hanya mengatakan dia akan memberikannya kepada siapapun yang dia mau? Perjamuan Feng Yun hanyalah pertunjukan. Sekarang kepala keluarga tua Jiang masih hidup. Bagaimana pedang hukuman surga bisa mengenali tuan baru? Nona, kau benar-benar terlalu naif. Yi Feng ini hanyalah orang biasa. Bahkan lebih buruk dari orang biasa. Songgok sampah. Pedang hukuman surga hanya mengakui kepala keluarga tua. Seseorang yang menaklukkan dunia sebagai tuannya. Orang seperti itu tidak pantas. Bagaimana kau tahu bahwa dia belum melewati baptisan gunung mayat dan lautan darah? Kakak berkata, dia adalah satu-satunya yang layak bagi keluarga Jiang kita. Untuk tunduk, aku percaya padanya. Ye Feng, hati-hati. Kuali Zhuang Huang, lindungi dia. Nah, hari ini tinggalkan kuali Zhuang Huang juga. Taman kedua, apa kau akan menarik perkataanmu? Kau bilang kau akan membiarkannya mengambil pedang itu. Bodoh, pedang hukuman langit. Bagaimana mungkin seseorang sepertinya layak memilikinya? Jangankan pedang hukuman langit, bahkan kuali Zhuang Huang, dia tidak layak memilikinya. Nah, kau adalah anjing yang baik dari Qin Shengdi. Kau sudah membuat pedang hukuman langit marat sebelum kau mati. Cepat serahkan kuali Zhuang Huang. Aku masih bisa memastikan kau memiliki mayat yang utuh. Mau pedangnya? Datang dan ambil sendiri. Sampah ini, dia benar-benar membuat pedang hukuman langit marat. Dia memiliki 2 artefak ilahi padanya. Jika mereka bertabrakan, akan ada kerusakan. Aku tidak akan mengampunimu. Sampah. Rantai besi mendalam putus. Konon, bahwa saat Jiang tua masih muda, di kolam dalam di dataran bersalju, dia menemukan satu set rantai besi mendalam ini. Dia menggunakannya sebagai sarung pedang hukuman surga. Bahkan peluru meriam akan sulit menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Taman kedua, tolong selamatkan dia. Siapapun yang membuat pedang hukuman langit marah pantas mati. Beraninya dia menyentuh artefak ilahi keluarga Jiang kita. Setelah dia mati, aku akan menyeretnya ke dan memberi makan mayatnya kepada anjing-anjing. Biarkan dunia melihat apa yang terjadi jika kau. Konsekuensinya adalah menyinggung aliansi pedang segudang kami. Aku ingin menyelamatkannya. Nona, ini tidak sepadan. Dia hanyalah seorang orang tak berguna yang ditinggalkan orang lain.
Apakah kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk orang tak berguna? Dia bukan orang yang tidak berguna. Dia memiliki ambisi besar. Dia adalah pria sejati, berdiri teguh di antara langit dan bumi. Aku ingin menyelamatkannya. Keduanya sudah dikorbankan. Tuan kedua Jiang, pedang hukuman surga ini milikku sekarang. Jangan pernah memikirkannya ini milik keluarga Jiang kita. Enya, Ayahku belum mati. Bagaimana mungkin pedang hukuman langit mengenali tuan baru? pergi beritahu Jiang Suyun bahwa pedang hukuman langit telah kembali ke pemiliknya yang sah. Teman muda, pergi seperti ini tidak benar, bukan? Beberapa hal, orang sepertimu tidak pantas The film memilikinya. was translated Aku menyarankanmu and untuk segera narrated by meletakkan Ed artefak Lee. ilahi itu. Jika kau berani mencuri pedang hukuman langit hari ini, aliansi segudang pedang kami akan melawanmu sampai mati. Taman kedua, bukankah kau setuju untuk membiarkannya mengambil pedang itu? Sekarang setelah pedang hukuman surga sudah mengakui Ye Feng sebagai masternya, maka sesuai aturan, keluarga Jiang kita harus mengakui master pedang hukuman surga, Ye Feng, sebagai pemimpin kita. Diam, Jiang Kexie. Tidakkah kau pikir, aku tidak tahu apa trik yang sedang kau coba lakukan? Tidak mungkin. Keluarga Jiangmu tidak perlu tunduk padaku. Bagaimanapun, keluarga Jiang yang sekarang belum pantas. Hari ini, aku akan membawa pedang hukuman langit bersamaku. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Patriot Lei, bantu aku membunuh orang ini. Kita akan membagi artefak ilahi ini setengah-setengah. Anjing tidak pantas memegang pedang. Pemegang pedang keluarga Lei. Pedang roh bumi itu. Ye Feng. Aku, Lei Qianwu, bersumpah akan mengambil nyawamu. Lei Qianwu. Kau. Li Qianlu. Kurasa Lei si tikus lebih cocok. Merebut artefak ilahi keluarga Jiang kita. Aku akan melawanmu sampai mati. Apa yang kau lakukan? Ayah. Ayah, kau akhirnya bangun. Ayah, kau tidak tahu ini. Setelah kau terluka, aku awalnya berniat mengeluarkan pedang hukuman langit untuk menyelamatkan nyawamu. Tanpa diduga, Jiang Kexie, dia sama sekali tidak memedulikan hidup atau matimu dan membawa bajingannya. Kaulah leluhur keluarga Jiang kita untuk merebut artefak ilahi keluarga Jiang kita. Apa maksudmu dengan ini? Kakek-kakek, ini semua salah Kexin karena tidak berguna. Karena tidak menyelesaikan tugas yang kau percayakan padaku. Untuk melindungi Tuan Ye dengan baik. Apa? Tuan Yale. Di mana dia sekarang? Jiang Suyun. Kau benar-benar pantas mendapatkan pedang hukuman langit ini. Hamba Anda, Dian Suyun. Menyapa Raja Alam Militer Ilahi. Tidak perlu formalitas. Mengapa pedang hukuman langit tidak memiliki sarung? Sejak kepergianmu, Raja Alam, Aliansi Pedang Segudan telah menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Bawahanmu khawatir seseorang akan mengingini pedang ini. Jadi aku berbohong bahwa sarungnya hilang. Kau bilang kau mengecewakanku. Maksudmu keenggananmu untuk membangunkanku. Mohon percaya bawahanmu, Raja Alam, tidak membangunkan Raja Alam. Sama sekali bukan niat bawahanmu. Melainkan, itu adalah Suan Kisan dan Lei Yue yang memaksaku. Itulah mengapa. Raja Alam, mohon redakan amarahmu. Di mana sarung pedang hukuman langit? Itu ada di tubuh Kaksin. Tidak heran ketika aku mendekatinya. Kultivasiku sedikit meningkat. Aku takut orang-orang akan menginginkannya. Itulah mengapa aku menyegel sarung pedang itu ke dalam tubuh Kaksin. Selama kau dan Kaksin berkultivasi bersama, kau bisa mengambilnya kembali. Khawatir seseorang akan menginginkannya. Kurasa kau takut klan Jiangmu tidak akan aman. Bawahanmu tidak berani. Raja Alam, izinkan bawahan menebus dosa dengan mengabdi. Mohon, Raja Alam, ampuni keluarga Jian. Bangkitlah. Aku izinkan kau menebus dosa dengan jasa besar. Namun, mengenai pernikahan dengan Jiang Kaksin, aku tidak setuju. Kau telah mengampuni bawahanmu. Dan bawahanmu sudah sangat berterima kasih. Bagaimana aku berani memiliki permintaan lain? Hanya sarung pedang ini. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara lain untuk sarungnya. Raja Alam, apakah kau akan mengambil kembali artefak ilahi dari keluarga Shuang dan Lei? Lei Qianwu itu yang memegang pedang roh bumi. Memiliki bakat luar biasa, dan bahkan bisa menyaingi Liu dari masa lalu. Terlebih lagi, ada juga perhimpunan Hong Xing. Kekuatan yang begitu besar.
Raja Alam, kekuatanmu belum pulih. Aku khawatir. Tidak mudah untuk mengambil kembali artefak ilahi itu. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Benda ini adalah jimat ikan pelindung hatiku. Separuhnya hilang oleh mantan istriku. Pergi dan bantu The aku film was menemukannya. translated Aku melihat and benda ini di narrated keluarga by Baby M Haichen. Media. Saat itu, aku merasa itu terlihat familiar. Aku tidak menyangka. Itu ternyata adalah jimat ikan pelindung hati milik Raja Alam. Beberapa hari kemudian, keluarga Bai akan berada di Shonsou. Mengadakan lelang. Dilaporkan bahwa benda ini akan ditawarkan sebagai lot lelang. Raja Alam, kau hanya perlu pergi ke sana dan menawar benda ini. Dan kau tanpa sadar akan mengambil kembali jimat ikan pelindung hati. Aku sudah menyelidiki. Anak ini adalah menantu yang dibuang dari keluarga Liu. Selain Qin Shengdi, dia sama sekali tidak punya latar belakang. Dia benar-benar milik Qin Shengdi, anjing setia. Tuan tua juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia masih sangat menghormatinya. Dia tidak mungkin berakting untuk membuat pertunjukan bagiku kan, untuk membuatku menyerah. Pikiran untuk mewarisi posisi patriark keluarga Jian, tua. Lalu apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Artefak ilahi. Jika aku bisa mendapatkan artefak ilahi, apalagi aliansi ribuan pedang keluarga Jian. Seluruh dunia. Semua harus tunduk dan menyatakan kesetiaan. Semuanya harus tunduk di hadapan Jiang Haishan. Apapun yang kau suka, kau bisa menawarnya. Dan itu akan dibebankan ke akun keluarga Jiangku. Itu tidak perlu. Kenapa tidak? Karena kau pria simpanan, maka sekalian saja. Ada apa? Tidak senang. Kau pria simpanan. Jika begitu, Nona Jiang, maka aku tidak akan sungkan padamu. Tentu saja. Nona muda tertua dari keluarga Bai telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya, selamat datang di Rumah Lalang Beku. Tanpa basa-basi lagi, barang pertama hari ini adalah karya Ashley oleh Tang Yin. Harga awal 3 juta. 3.100.000, 3.500.000, 4 juta, 5 juta, 10 juta. 10 juta, Barang kedua adalah pot giok. Harga awal 3 juta. 3.500.000, 4 juta, 4.500.000, 5 juta. 6 juta, Aku menawar 8 juta. 8.500.000, 9 juta, 9.500.000, 15 juta. 20 juta. Bajingan. Apakah ada tawaran lebih? Barang lelang berikutnya adalah jimat ikan ini. Sebuah jimat ikan. Jimat ikan ini didapatkan olehku secara kebetulan. Tetap hangat dan lembab sepanjang tahun. Tidak terpengaruh oleh faktor lingkungan eksternal. Membawanya memiliki efek menyegarkan. Dinilai oleh para ahli dari aliansi pedang segudang. Mengandung energi misterius. Penawaran awal 30 juta. Namun, izinkan saya menyatakan sebelumnya. Barang ini memiliki hubungan khusus dengan saya. Untuk barang ini, saya akan memilih pemilik berikutnya. Yang berarti, setelah berhasil menawar barang ini, Anda harus mendapatkan persetujuan saya terlebih dahulu. Sebelum Anda dapat membawa barang ini pergi. Nona Bai memang seorang otoritas terkemuka di dunia barang antik. Untuk pernak-pernik seperti itu, sampai melanggar aturan rumah lelang. Menurutku barang ini sangat berharga. Aku ingin tahu, apakah pria simpanan ini bisa memenangkannya. Bukankah ini yang Yi Feng berikan padaku waktu itu? Separuh jimat ikan yang hilang dariku. Jadi, barang ini, aku menawar 31 juta sekali. 40 juta. 41 juta, 50 juta. 51 juta. 80 juta. 80 juta sekali. Apel, bocah. Apa kau mencoba melawan kami? Menggunakan uang wanita untuk bersaing denganku. 81 juta. Bocah, apa kau tidak punya malu? Menggunakan uang Nona Jia untuk bersaing denganku. Kau benar-benar bajingan. Tapi itu benar. Orang sepertimu hanya bisa menggunakan modal semacam ini untuk bersaing denganku, Suampo. Yi Feng, sebaiknya jangan menaikkan tawaranmu lagi. Jika tidak, Nona Jin malam ini mungkin harus membuangmu seperti sampah dan mengusirmu dari keluarga Jing. Timbangan ikan ini tidak sepadan dengan harga ini. Kau dan aku sama-sama tahu. Ini hanyalah sesuatu yang dulu kau berikan padaku. Hanya sampah. Penawaran seperti ini sama sekali tidak sepadan. Liu Rusi, pandanganmu terlalu sempit. Ini adalah lelang. Penawar tertinggi menang. Mengenai berapa nilai barang ini. Selama aku mampu membelinya. Barang ini milikku. Wanita sombong. Kau
200 juta. 200 juta. Sekali, 2 kali. Jika tidak ada yang menawar barang ini akan diakuisisi oleh Tuan Yi. Terjual. Tunggu, jika aku tidak salah. Transaksi lelang harus dibayar tunai di tempat. Orang tersebut harus memiliki aset. Tapi Yi Feng sama sekali tidak punya aset. Hak apa yang dia miliki untuk ikut lelang? Itu benar, rumah lelang kami memang memiliki aturan ini. Ini untuk mencegah beberapa orang dari pamar atau menyalahgunakan aset orang lain. Umumnya, tanpa aset, seseorang tidak dapat berpartisipasi dalam lelang. Lelang hari ini benar-benar lelucon. Aku juga ingin memintamu untuk melelangnya kembali. Liu Rusi, apakah aku punya kualifikasi? Itu bukan urusanmu. Mamang, itu tidak relevan. Kau mengandalkan koneksi Nona Jian untuk menyelinap masuk. Orang dengan The film status was sepertimu, translated bagaimana bisa and kau pantas narrated memasuki by acara M seperti Media. ini? Ini benar-benar tidak pantas. Tepat sekali, kami semua tokoh terpandang dari keluarga bangsawan Xuanzhou. Dia itu apa? Seorang simpanan. Dia hanya mengandalkan ketertarikan Nona Jian saat ini. Begitu ketertarikan Nona Jian memudar, siapa tahu betapa sengsaranya dia nanti. Beberapa orang, selain hidup menumpang pada wanita dan menjadi parasit, tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Yi Feng, kau sangat tidak kompeten. Aku benar-benar akan meremehkanmu. Kau sekarang, demi uang. Apakah kau bahkan telah membuang martabatmu? Orang yang mengorbankan martabatnya demi uang. Bukankah itu kau? Jaga mulutmu. Sayang, kenapa repot-repot marah padanya? Dia hanya simpanan keluarga Jian. Tunggu saja beberapa hari, saat Nona Jiang bosan padanya, dan lihat apa yang tersisa padanya. Kodok rendahan, masih mau terbang. Terbang, kau terbang. Aku meminta untuk mencabut kualifikasi lelangnya. Aku setuju. Klan aliansi pedang segudan, keluarga Lei telah tiba. Semuanya, aku terlambat. Semoga kalian tidak keberatan. Ternyata Tuan Muda Lei dari perhimpunan Hongxing. Lei An. Nona Bai, aku terlambat. Tolong jangan keberatan. Ulang tahun ayahku beberapa hari lagi. Barang ini bagus, sempurna. Hari ini, atas perintah ayahku, aku di sini untuk mengambil ini. Nona Bai, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu? Tuan Muda Lai, barang ini barusan dimenangkan oleh Tuan Yi. Aku ingin barang ini. Aku sudah memenangkan barang ini. Aku bilang, barang ini. Aku menginginkannya. Aku bilang, barang ini sudah aku menangkan. Bocah, apa maksudmu? Bagaimana? Apa kau mencoba merebutnya? Merebutnya. Sesuatu yang disukai Laian. Apakah masih perlu direbut secara paksa? Aku mengambil barang ini adalah memberimu kehormatan. Itu berarti aku menghargaimu. Lain, apakah Anda akan membuat masalah di sini? Baiklah. Hari ini, aku akan menghormati Nona Bai. Aku akan menawarkan harga 2 kali lipat. Tinggalkan barang itu. Sedangkan kau terlihat sangat menjijikan. Keluar dari sini sendiri. Jangan mengotori mataku. Kau bocah. Kau bosan hidupnya? Kau berani menyentuhku. Aku menyentuhmu. Jadi kenapa? Bagus. Kau. Beritahu dia. Siapa aku? Tuan Muda Lei berasal dari perhimpunan Hongxing. Penerus berikutnya, Kaisar Xuanzhou. Dia bukan keluarga biasa yang bisa dibandingkan. Cukup. Kau bocah. Dari mana kau merangkak keluar? Siapa kau? Tuan Muda Lei. Dia adalah Yi Feng. Jadi kau adalah simpanan pria Jiang Kexie. Dalam hidupku, yang paling kubenci adalah orang tak bertulang sepertimu. Aku memberitahumu. Di Xuanzhou, perhimpunan Hongxingku adalah raja. Aku memberimu kesempatan sekarang. Sebelum aku marah. Dari sini, menyeberanglah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bajingan sepertimu akan begitu sombong di depanku. Mengandalkan keluarga Jiang, mengandalkan Qin Shengde. Sayang sekali, ini Xuanzhou, bukan Dishou. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Jiang. Di sini bersamaku. Jika aku ingin kau mati, kau tidak akan hidup melewati hari ini. Biar ku beritahu, orang sepertimu seharusnya di tempat lain. Selamat datang di Xuanzhou. Makhluk tak berarti. Beraninya kau membuat masalah untuk Raja Alam. Hari macam apa ini hari ini?
Mengapa siapapun bisa datang dan merusak kesenanganku? Gadis kecil, kau lumayan cantik. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 3 kali lipat dari jumlah itu. Bagaimana kalau begini? Kau datang dan memberiku layanan pribadi 24 jam. Bagaimana menurutmu? Berani berbicara tidak sopan lagi. Mati. Hei, aku bicara padamu, pengecut tak bertulang. Kau sangat puas berdiri di belakang seorang wanita. Untuk berurusan denganmu, tuanku bahkan tidak perlu bergerak. Tuan, kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Gadis bunga, tidak, kau juga harus bermain denganku. Bagaimana menurutmu? Aku berkali-kali lebih kuat darinya. The film was Pergi tangkap dia. translated and narrated by M Media. Yifeng, minta maaf kepada Tuan Muda Lai. Jika tidak, Zhongzhou tidak akan punya tempat untukmu. Liu Rusi, jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menilaiku. Apakah kau meremehkanku atau tidak? Aku berdiri di tempat yang kau tidak bisa lihat. Kita berdua sudah bercerai. Urusanku, bukan urusanmu. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan memberimu 3 kalimat untuk mengucapkan ancamanmu. Apa yang kau lakukan? 3, Aku memperingatkanmu. 2, Aku adalah pewaris perhimpunan Hangxing. 1. 3 kalimat sudah habis. Tuan Muda Lei, Lei Qianwu adalah ayahmu. kau mencari mati. Jangan khawatir, aku tak akan membuang waktu membuang sampah sepertimu. Kembali dan beritahu Lei Qianwu. Di hari lain, aku Yifeng akan datang langsung memberi selamat padanya atas umurnya yang tak terbatas. Lain, apakah Anda sudah cukup membuat masalah? Bairando, bunuh dia untukku. Bahkan Tuan Muda Lei tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkannya? Kau, Saya dengar, Anda sangat terampil dalam bertarung. Tolong hargai dirimu sendiri. Saya umumkan, lelang telah berakhir. Daftar barang yang rusak akan saya kirimkan ke Perhimpunan Hangxing. kau, Tuan Muda Lai, meskipun keluarga Bei saya baru saja tiba di Zhongzhou untuk bersaing dengan Perhimpunan Hangxing, bukanlah hal yang mustahil. ayo pergi. King Kui, Ya, bayar tagihannya. saya bilang, apakah akan berdagang atau tidak, terserah saya. Anda menginginkannya. Datang dan ambil dari saya. Sombong dan angkuh. Tipe saya sekali. Anda Yifeng kan? Saya bertekad untuk memiliki... Bu kota kekaisaran akan datang ke sini. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga bangsawan dari Dizol. Pergi cari Xiaoan, dan suruh dia ikut denganku untuk menyambut Nona Jian. Juga. Ye Fang mungkin juga datang. Pastikan untuk menjaga artefak ilahi dengan baik. Jaga gerbang utama. Dan sama sekali jangan biarkan orang ini masuk. Ya, di dekat pintu masuk. Suara apa itu? Mungkin Tuan Muda yang menyewa band untukmu, dan mereka sudah tiba. Band macam apa? Tuan Muda bilang kau suka musik klasik. Jadi dia secara khusus mengundang orkestra kelas dunia untukmu. Tuan Muda Lei benar-benar berbakti. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Kemarilah. Pergi periksa pintu masuk, dan lihat apa yang terjadi. Ya. Ayah, seseorang membuat masalah. Ayah, seseorang membuat masalah. Seorang tamu telah tiba. Hari ini adalah ulang tahunku, Lei Qianwu. Jangan membuat masalah. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Seseorang. Persembahkan hadiah ulang tahun. Selamat kepada Tetua Lei. Semoga Anda hidup 10.000 tahun tanpa akhir. Yang mulia, dari jalan mana Anda datang? Jalan apa? Jalan manusia. Ye Feng. Dia benar-benar datang. Ayah, itu dia. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga Liu ini. Pria yang selalu pamer ini.
bermain trik. Di pelelangan keluarga Jiang, Anda menghina perhimpunan Hongsing saya. Dan kemudian Anda menindas putra saya. Saya tidak membunuh Anda, namun Anda mengantarkan diri ke depan pintu saya. Li Qianlu, aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Perjamuan ulang tahunku, Lei Qianhu, tidak menyambut orang seperti Anda. Semuanya, ini adalah pria itu. Yan, ketika tetua Jiang sakit parah, secara paksa mengambil pedang hukuman surga. Nona Jiang, bagaimana Anda masih bisa bersama seseorang seperti dia? Seseorang sepertiku. Bolehkah aku bertanya orang macam apa? Aku ini. Orang macam apa? Seorang rendahan yang benar-benar tercela. Seekor cacing dari selokan bau. Dan Anda berani memamerkan kekuatan Anda di depan saya, Lei Qianhu. Li Qianlu. Keturunan Lei Yue. Kau benar-benar tidak mirip dengannya. Lei Yue licik seperti rubah. Berkolusi dengan penjahat. Dan kau kasar dan buas seperti serigala. Tapi sayangnya, kau kurang 3 bagian. Dan hanya bisa menjadi bayi dengan ekor di antara kedua kakinya. Kakek saya, Lei Yue, adalah menteri berjasa yang menenangkan 3 alam dan 9 provinsi. Aku, Lei Qianhu, adalah pemimpin perhimpunan Hongsing. Beraninya Anda menghina saya seperti ini. Patriark Lei, jangan cemas. Pertama, lihatlah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Dia benar-benar memberi lonceng. Apakah kau puas? Yi Feng, beraninya Anda memberi ayah saya lonceng. Lonceng ini terbuat dari emas hitam berusia sabat. Bernilai puluhan juta. Sebuah jam terbuat dari emas hitam. Itu menarik The film kejahatan was dan mengumpulkan translated kemalangan, and narrated mengakibatkan by akhir M keturunan. Media. Betapa kejamnya. Bagaimana bisa dia, di perjamuan ulang tahun seseorang, memberikan hal seperti itu? Itu terlalu tidak manusiawi. Aku bahkan secara khusus mengundang seorang ahli dan mengukir pula di atasnya untuk memastikan bahwa Patriark Lei bisa dengan lancar pergi ke 18 lapisan neraka. Yi Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki keluarga Jiang dan keluarga Qi mendukung Anda bisa begitu lancang di perjamuan ulang tahun ayah saya. Li Qianlu, serahkan pedang roh bumi, lalu terimalah hadiah ulang tahun ini, letakkan di rumahmu, dan sembahlah itu selama beberapa generasi untuk menebus kejahatan pelanggaran kontrak. Maka aku bisa mengampuni nyawamu. Artefak ilahi keluarga Lei dianugerahkan oleh Raja Alam sendiri. Seekor semut seperti Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk mengambilnya? Aku, Lei Qianhu, bukan Qin Shengdi atau Jiang Suyun. Jika Anda ingin mengambil sesuatu dari keluarga Lei saya, itu tidak semudah itu. Aku dengar perhimpunan Hongsingmu adalah Raja Xuanzhou. Raja Xuanzhou. Benarkah begitu? Hari ini adalah ulang tahun orang tua ini. Mengapa kita tidak mengutamakan keharmonisan dan membahas ini di antara kita? Bekerja sama dengan saya. Anda, manusia biasa, mengendalikan 2 artefak ilahi, pasti akan menguras umur Anda. Mengapa tidak menyerahkannya kepada saya? Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Orang ini sebenarnya adalah penguasa 2 artefak ilahi yang agung. Ini tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa membuat 2 artefak ilahi yang agung mengakui mereka sebagai penguasa. Bagaimana jika aku mengendalikan 2 artefak ilahi yang agung? Semua artefak ilahi di dunia ini diciptakan olehku. Mereka awalnya tunduk padaku. Kata-kata yang sombong sekali. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah Raja Alam? Tepat sekali. Li Qianlu, sebelum aku marah, serahkan pedang roh bumi kepadaku secepatnya. Jika tidak, kau akan melihat keluarga Lei musnah di depan matamu. Kekuatan di tangan siapa itu berada? Milik mereka. Merebut artefak ilahi keluarga Leiku. Selama aku, Lei Qianhu, ada di sini, kau bisa melupakannya. Kekuatan yang menindas. Pedang roh bumi tidak bisa dipanggil. Hanya Raja Alam. Akan kau serahkan atau tidak? Kau benar-benar Raja Alam. Keturunan pejabat pengkhianat Lei Yue, Lei Qianhu, dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam ke tahtanya. Tidak mungkin. Nah, berlututlah. Hari ini, aku hanya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku.
Kepemilikan Raja Alam. Lei Qianwu tidak berani menyimpannya secara pribadi. Aku akan mengambilnya sendiri sekarang dan mengembalikannya kepada Raja Alam. Ayah, Mereka yang tidak terkait dengan keluarga Lei, pergilah secepatnya. Juga, mengenai kejadian hari ini, itu tidak boleh tersebar keluar. Raja Alam, mengapa Anda tidak ingin orang tahu bahwa Anda telah kembali? Beberapa serangga belum muncul. Kau, bukankah kau mengambil risiko terlalu besar? The film was translated and narrated by M Media. Kekuatan di tangan siapapun itu, milik mereka. Apa gunanya kembali? Benda ini ada di tanganku. Jadi itu milikku, Lei Qianwu. Kepemilikan Raja Alam, Lei Qianwu. Dengan hormat mempersembahkan. Raja Alam, pedang roh bumi telah dikembalikan. Mohon berbelas kasih. Dan ampuni perhimpunan Hongsing. Raja Alam, Raja Alam, Lei Qianwu, apa yang telah kau lakukan? Begitu sesuatu ada di tanganku. Siapa yang bisa mengambilnya? Tidak banyak. Hanya sedikit anestesi. Namun, dia tidak akan bangun lagi. Lei Qianwu, apakah kau benar-benar mengkhianati Raja Alam? Memangnya kenapa kalau iya? Apakah hanya karena dia memiliki artefak ilahi, maka dia adalah Raja Alam? Keluarga Li kami telah mencapai jasa yang gemilang. Jadi, mengapa kami harus tunduk ke... Ayah. Bagaimana bisa begini? Barang-barangku, apa kau pikir aku tidak akan tahu jika mereka telah diotak-atik? Artefak ilahi ini masih ada di tanganku. Kekuatan ini milikku. Aku merasakannya. Aku merasakannya. Kekuatan ini. Kekuatan yang melampaui kemanusiaan. Ayah, Keserakahan yang berlebihan pada akhirnya akan dimakan oleh keserakahan. Li Qianwu, dulu ketika kau dan keluarga Xuan berkolusi dalam kejahatan, kau seharusnya tahu bahwa hari ini kau akan menuai apa yang kau tabur. Itu pada akhirnya sudah ditakdirkan. Tuan. Kekuatanmu berangsur pulih. Ini tidak cukup. Aku saat ini hanya memiliki 3 artefak ilahi dalam kepemilikanku, yang dari keluarga Xuan belum diambil kembali, dan jimat ikanku, serta sarung pedang. Jika kau ingin berkultivasi denganku, aku siap untukmu kapan saja. Potong rumput sampai ke akarnya, atau akan tumbuh lagi dengan angin musim semi. Keluarga Lei, musnahkan semua 9 generasi kerabat mereka. Ya, apa? Keluarga Lei telah musnah. Siapa yang melakukannya? Belum dapat dipastikan. Para tamu undangan itu, semuanya diperintahkan oleh Qin Shengdi untuk tetap diam. The film Pasti was bocah itu. translated and Ye Feng yang narrated by melakukannya. M Media. Dia memegang 2 artefak ilahi. Pedang hukuman langit. Dan kuali Xuan Huan. Sekarang, dengan tambahan pedang roh bumi. Jika orang ini tidak dieliminasi, dia benar-benar akan menjadi kekhawatiran besar bagiku. Apakah dia tidak menginginkan artefak ilahi? Dia pasti akan pergi ke keluarga Xuan. Awasi dengan cermat. Artefak ilahi itu sama sekali tidak boleh jatuh ke tangannya. Nona Jiang, apa sebenarnya yang kau inginkan? aku akan kembali ke keluarga Jiang besok. Jadi aku akan menginap bersamamu malam ini. Ada apa? Aku tidak akan melakukan kultivasi ganda denganmu.
Maafkan aku. Aku punya masalah mendesak yang harus kubicarakan denganmu. Oleh karena itu, tanpa izin, aku menerobos masuk. Nona Liu. Sepertinya Anda datang di waktu yang tidak tepat. Ye Feng dan aku baru saja akan tidur. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan besok. Aku harap kau mau ikut denganku. Aku tahu bahwa saat ini, aku tidak punya hak untuk menuntut apapun darimu. Tapi aku membantumu dengan ini. Jika kau ingin melarikan diri dari kesulitanmu saat ini, maka ikutlah denganku. Dalam kesulitan, apa aku ini? Kau telah berulang kali menyinggung keluarga-keluarga berpengaruh. Kau sudah masuk daftar hitam aliansi pedang segudang. Keluarga juang berhati mulia. Mereka bersedia memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Sekarang, hanya pedang 3 kaisar keluarga Xuan yang tersisa. Mengapa tidak pergi dan melihat apa yang mereka lakukan? Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ye Feng, kenapa kamu pergi bersamanya? Cepat atau lambat aku harus pergi ke keluarga Xuan. Sebaiknya pergi sekarang. Aku juga akan pergi. Yi Feng. Sebelum kau pergi, aku perlu memperingatkanmu. Aku harap kau bisa mengingatnya baik-baik. Jangan biarkan kesombonganmu menguasaimu lagi. Silakan. Saat kau pergi ke keluarga Juang, kau harus ingat, jangan sampai The film berkonflik was lagi dengan Tuan Muda Juang. translated and Kali ini, narrated by dia M melakukannya demi aku. Itulah mengapa dia mengizinkanmu bekerja untuk grup Juang. Dan dia bahkan memberimu posisi wakil ketua. Ini cukup bagimu untuk hidup nyaman selama sisa hidupmu. Memiliki pekerjaan yang terhormat. Lebih baik daripada menjual pesonamu. Liu Rusi, kuharap kau mengerti ini. Aku datang ke keluarga Xuan karena keluarga Xuan mengambil sesuatu milikku, bukan karenamu. Kau. Paman, Tuan Muda Juang. Halo, sayangku. Yi Feng, bagaimana bisa kau? Nona Liu, hari ini kita di sini untuk membahas masalah serius. Hal-hal sepele ini tidak perlu dibahas. Karena kita di sini untuk membahas masalah serius, maka hal-hal ini tidak lagi diperlukan. Keluarga Xuan memiliki sesuatu yang kuinginkan. Patriark Xuan. Masalah pemusnahan keluarga Lei. Aku yakin kau sudah mengetahuinya. Aku memberimu 3 menit untuk menyerahkan pedang 3 kaisar. Tuan Ye, saya menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Kia dengan memanggil Anda Tuan Ye. Tapi Anda masuk dan menuntut artefak ilahi keluarga Zhuang kami. Bukankah itu terlalu arogan dan mencari masalah? Ayahku, Shuang Qishan, berada di bawah komando Raja Alam, jenderal terkemuka. Pedang 3 kaisar diberikan secara pribadi oleh Raja Alam. Hak apa yang Anda miliki untuk menuntutnya dari keluarga Zhuang kami? Mamang, saya tahu tentang masalah keluarga Lei, dan saya juga tahu apa yang Anda ambil dari keluarga Lei. Jika Anda tahu yang terbaik untuk Anda, maka dengan patuh, serahkan semua artefak ilahi. Jika tidak, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Integritas. Yang paling tidak berintegritas adalah keluarga Xuanmu. Anda, Xiaopo, Yi Feng. Anda juga tahu bahwa artefak ilahi Raja Alam terbentuk dari esensi ilahi Raja Alam. Mereka adalah harta karun tertinggi. Kami, keturunan para jenderal ini, bahkan jika kami menggunakan seluruh kekuatan kami, tidak mungkin bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak ilahi. Anda bukan apa-apa. Apa gunanya itu bagi Anda? Ini adalah 10% dari saham keluarga Zhuang kami. Dan kontrak wakil ketua, Grup Xuan. Keluarga Zhuang kami adalah keluarga berpengaruh tingkat atas di Xuanzhou. Jika Anda memiliki 10% saham, Anda akan bebas khawatir seumur hidup Anda. Mengapa Anda repot-repot bekerja untuk keuntungan orang lain? Juga 2 menit. Nah, berpikirlah jernih. Tanda tangani kontrak ini. Mencari uang dengan tangan Anda sendiri. Bukankah itu lebih baik daripada bergantung pada seorang wanita? Keluarga Jiang adalah keluarga bangsawan dari Dizhou. Jiang Kexie adalah nona muda tertua dari keluarga Jiang. Dia naksir Anda. Itu hanya karena Anda masih muda. Ketika Anda tua nanti, dia akan membuang Anda. Seperti membuang sampah. Bagaimana? Bekerja sama dengan keluarga Xuang saya. Setelah saya menguasai aliansi pedang segudang, apapun yang Anda inginkan, akan saya berikan kepada Anda. Apa yang kau inginkan? Berikan semuanya padaku. Bagaimana jika aku menginginkan nyawa kalian sebagai gantinya? Nah, apakah saya memberi Anda terlalu banyak muka? Yi Feng, tidakkah kau ingin mendengar apa yang kau katakan sendiri?
Tuan Muda Juang membantumu. Liu Rusi. Jangan gunakan ukuran semutmu untuk mengukur pohon besar. Kedudukanku. Tidak bisa kau lihat. Martabat. Yang kau sebut martabat itu hanyalah menempel pada keluarga Jiing. Lupakan saja. Tuan Muda Juang. Karena dia tidak mau. Kau tidak perlu membantunya lagi. Seseorang yang puas berada di bawah. Tidak bisa diselamatkan. Nona Liu berbicara dengan baik. Yi Feng, saya akan bertanya sekali lagi. Maukah Anda bekerja sama dengan keluarga Zhuang kami? 1 menit tersisa. Saya tahu, Anda mungkin memiliki kemitraan dengan Tuan Kia, atau menjadi kesayangan pria Nona Jian. Tapi pernahkah Anda berpikir, mereka hanya menghargai Anda sementara? Itu karena kau tidak punya latar belakang dan mudah dikendalikan. Tapi pernahkah kau berpikir, begitu kau punya niat lain, Tuan Qin dan keluarga Jian tidak akan mentolerirmu? Tidakkah kau ingin mengendalikan hidupmu sendiri dan memiliki kekuatanmu sendiri? Hal-hal ini, keluarga Jiang dan Tuan Jian sama sekali tidak akan memberimu. Hanya keluarga Zhuangku yang bisa memberikannya padamu. Selama kau menyerahkan artefak dewa dan membantuku mengendalikan aliansi pedang segudan, kau akan menjadi penguasa Xuanzhou. Penguasa Xuanzhou. Zhuang Wenhei, aku sudah mengingatkanmu. Aku hanya memberimu 3 menit. Serahkan pedang 3 kaisar. Bocah, kau menolak tawaran dan memilih minum racun. 3 menit. Sudah habis. Apa kau masih berpura-pura? Penjaga. Bocah, karena kau tidak mau bekerja sama, jangan salahkan keluarga Zhuangku karena kejam. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena keluarga Zhuang tidak menerima, maka tamatlah riwayatmu. Itu tergantung apakah kau punya nyawa untuk keluar dari sini. Serang. Apakah kau akan menyerahkannya, atau tidak? Lancang. Artefak dewa. Itu milik keluarga Zhuangku. Milik keluarga Zhuangmu. Artefak ilahi itu dianugerahkan oleh Raja Alam, Zhuang Qisan. Di belakang Raja Alam, menusuknya. Apakah kau berani mengatakan, ini milik keluarga Zhuangmu? Baiklah. Kau mengabaikan jalan menuju surga dan menerobos ke neraka. Kau menerobos masuk. Segera kendarai kemari. Aku akan ke keluarga Zhuang. Nona Jing, saya di sini untuk pria simpanan Anda. Nona Bai. Pria simpanan apa? Tentu saja, itu Yi Feng. Di mana Anda menemukannya? Sangat tampan dan menawan. Nona Bai. Yi Feng adalah tunanganku. Harap hargai dirimu sendiri. Tunangan. Kalau begitu saya semakin tertarik. Bagaimana ini mungkin? Itu karena bakatmu terlalu buruk. Kau mencari mati. Dia hanya orang tak berguna. Seekor semut. Bagaimana ini mungkin? Yi Feng. Kau tunggu saja aku. Mencoba kabur. Kau tidak bisa pergi. Aku akan memberimu nasihat. Sebaiknya kau segera meninggalkan keluarga Zhuang. Karena setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Zhuang di Xuanzhou. Kau, Nona Liu. Orang-orang Jiang Kexin. Berani-beraninya kau menyentuh mereka. Xia Feng, kamu benar-benar meninggalkannya. Di hotel dan tidak peduli. Saya menemukan Anda. Yi Feng, saya sudah lama mencari Anda. Nona Jing. Anda benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kau tidak bisa pergi. Liu Rusi. Mengerti. Sebelumnya, yang sangat terkenal. Ketua wanita di Zhongzhou. Saya dengar keluarga Liu. Proyeknya ada masalah. Nona Liu, Anda masih punya suasana hati untuk berada di sini. Menghalangi Yi Feng dan meminta maaf. Saya kira Nona Liu juga tahu identitas saya dan wanita ini. Bolehkah saya bertanya kedudukan apa yang Anda miliki? Untuk menghentikan kami, aku. Jika Anda tidak punya kedudukan, maka tolong menyingkir.
Nona Bai. Berapa lama lagi kamu akan mengikuti? Aku akan kembali ke hotel bersama tunanganku. Nona Jing. Pinjamkan dia kepada saya selama 2 hari. Maukah Anda? Kau. Sayangku kecil, pulanglah bersamaku. Saya lebih lembut dari Jiang Kexin. Dia tidak akan pergi bersamamu. Terakhir kali, saya sudah membayar. Tapi barangnya belum diberikan. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin pergi bersamanya untuk mengambil sesuatu. Apa yang terjadi pada keluarga kita? The film was Baiklah, translated aku akan and segera kembali. narrated Raja Alam, Zhuang Wenhe sudah ditemukan. Di mana dia? Dia dibawa oleh keluarga Jian. Ye Feng, jangan datang ke keluarga Jiang. Sama sekali jangan datang. Jiang Haishan. Kau adalah pengkhianat internal. Beraninya kau memberinya informasi. Tuan, kepala keluarga lama tidak mau bicara. Keberadaan sarung pedang hukuman surga. Apa yang akan kau lakukan pada kakek? Dia adalah ayah kandungku. Apa yang bisa kulakukan padanya? Namun, jika kau tidak memberitahuku, di mana sarungnya, maka jangan salahkan paman keduamu. Karena kejam. Aku membenci. Kau hanya bisa bermimpi, kau tidak akan pernah mendapatkannya. Aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Gadis bau. Mulutmu cukup keras kepala. Bawa dia dan orang tua itu, dan kunci mereka semut. Beritahu Zhuang Wenhe, dan suruh dia segera membawa Yi Feng ke sini padaku. Ya, Jangan datang, Ye Feng. Jangan datang ke keluarga Jiang. Aku tidak pantas. Lupakan aku. Raja Alam. Zhuang Wenhe terlihat agak berbeda. Semut bau. Tidak menyangka ini kan. Hari ini, kita bertemu lagi. Yi Feng. Sungguh, aku tidak menyangka. Seekor cacing yang merayap di tanah juga memiliki waktunya untuk bangkit. Sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang tersisa hanyalah mulut keras kepalamu kan. Lihat itu, ini adalah para elit keluarga Zhuang kami, dan keluarga Jian. Dulu, mereka mengikuti Raja Alam, untuk menaklukkan dunia, para prajurit dan bawahannya. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bajingan tak berarti. Beraninya seorang bawahan menentang atasannya. Zhuang Wenhe, jangan tidak sopan. Tuan Kia, kupikir kau juga seorang generasi, Komandan Shonshou. Hari ini, bagaimana kau bisa menjadi bawahan dari sampah ini? Apa kau tahu bahwa yang di hadapanmu itu adalah Raja Alam Raja Ilahi yang pernah menenangkan 9 provinsi? Apa kau mencari mati? Raja Alam. Jika kau mau berbohong, setidaknya katakan sesuatu yang bisa dipercaya. Dia Raja Alam. Raja Alam apa? Bahkan jika dia adalah Raja Alam, hari ini, aku akan membuatnya mati. Yi Feng, aku tahu kau punya kemampuan untuk membuat Qin Shengdi dan keluarga Diang berputar-putar. Tapi di hadapanku, Zhuang Wenhe, kau hanyalah badut belaka. Kau berani melukai putraku. Melukainya dengan serius. Meninggalkannya terluka parah dan hampir mati. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Atas nama seni bela diri, persembahkan keabadian. Dengarkan perintahku. Pedang 3 Kaisar. Kau berani menyentuh artefak ilahi Raja Alam. Raja Alam sudah mati. Siapapun yang mendapatkan artefak dewa, itu miliknya. Bukankah kau bilang, dia masih Raja Alam? Sekarang pedang 3 Kaisar ada di tanganku. Di alam fana, aku adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan nyawanya. Yi Feng, hari kematianmu telah tiba. Baiklah, aku ingin tahu. Bagaimana aku akan mati? Pedang 3 Kaisar di tanganmu tidak normal. Aku menyarankanmu untuk menghentikan praktik jahat ini. Kau ingin menipuku? Mengira aku salah satu dari orang bodohmu. Bagaimana jika kau bisa menggunakan artefak ilahi? Kau hanyalah manusia biasa, seekor kura-kura di lumpur. Sementara aku adalah keturunan seorang jenderang. Hanya aku yang bisa menggunakan artefak ilahi yang sejati. Akulah yang benar-benar memiliki artefak ilahi ini. Hanya aku yang bisa mendapatkan artefak ilahi ini dan semua kekuatannya. Betapa lancangnya. Betapa lancangnya.
Terima kasih, Raja Alam. Terima kasih, Raja Alam. Semut. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan. Aku Shuang Wenhei. Semut. Di mataku, kaulah semut itu. Mati. Ada apa ini? Ini. Pedang tiga kaisar. Pedang di The film was tanganmu. translated Bukanlah pedang and tiga kaisar yang narrated asli. by M Media. Cepat serahkan pedang tiga kaisar. Omong kosong. Keluarga Jiang sudah memberikan pedang tiga kaisar kepadaku. Aku sudah menyatu dengan pedang tiga kaisar. Menjadi satu. Aku telah sepenuhnya menguasai kekuatan pedang tiga kaisar. Kau mungkin telah tertipu. Kalau begitu mari kita uji. Pedang tiga kaisar. Pedang tiga kaisarku. Juang Wenhei masih tidak menyerahkan pedang tiga kaisar. Serahkan. Akan kuserahkan. Akan kuserahkan sekarang. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Tidak ada yang bisa mengancam Tuan. King Kue. Jaga dia baik-baik. Shuang Wenhei, kau menodai artefak ilahi dan mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Kau kejam dan tidak adil dan melakukan dosa-dosa keji. Hari ini, kau pasti akan mati. Omong kosong. Aku sudah lama menyatu dengan pedang tiga kaisar. Menjadi satu. Aku masih punya satu jurus terakhir. Manusia dan pedang menyatu. Yi Fei. Bersiaplah untuk mati. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang bisa melawan dewa. Apa yang terjadi? Kekuatan pedang tiga kaisar melamar. Pedang tiga kaisar. Pedang tiga kaisar. Jangan buang-buang usahamu. Kau. Apa yang telah kau lakukan? Daripada bertanya padaku, kau seharusnya bertanya. Orang yang mengajarimu menggabungkan pedang tiga kaisar. Apa yang kau gabungkan? Sama sekali bukan pedang tiga kaisar. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jiang Haishan. Aku akan membunuhmu. Katakan padaku, di mana pedang tiga kaisar? Jiang Haishan. Tuan. Apakah aku akan mati? Bersamaku di sini. Kau akan baik-baik saja. Shuang Wenhei melukaimu dengan energi jahat. Aku sekarang akan menghilangkan kekuatan iblis dari tubuhmu. Ini akan sedikit sakit. Tahanlah. Saya minta maaf, Tuan. Tidak apa-apa. Aku juga tidak menyangka. Tipuan Shuang Wenhei. Tuan. Qingqiu punya permintaan. Bicaralah. Raja Alam. Qingqiu tahu kekuatannya sangat kecil. Tapi Qingqiu juga ingin membantu Raja Alam. Daripada menjadi seperti hari ini. Sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Dan bahkan menjadi beban bagi Raja Alam. Tuan. Qingqiu ingin menjadi tangan kanan Anda. Menjadi pedang terpenting Anda. King Kue, katakan saja apa yang ada di pikiran Mo. Tuan. Tubuh Qingqiu secara inheran adalah kuali penyembuh Anda, wadah untuk esensi vital. Sekarang, setelah Anda mendapatkan artefak ilahi, Anda membutuhkan kekuatan. Qingqiu juga bersedia berkultivasi dengan Tuan untuk membantu Tuan. Saya mohon Tuan mengabulkan keinginan saya. King Kue, aku tahu niatmu. Tapi ada cara lain untuk melayaniku. Tuan. Tuan, pelan-pelan. The film was translated and narrated by M Media. Pelan-pelan.
Aku sudah mentransfer sebagian esensi vitalku padamu. Kekuatanmu sekarang sudah sangat meningkat. Tidak perlu khawatir. Pergi ke keluarga Jiang. Aula utama. Pedang 3 Kaisar. Kau anak durhaka. Beraninya kau bahkan menyentuh barang-barang milik Raja Alam. Orang tua bodoh. Aku tidak sepertimu. Kau sudah menjadi anjing bagi orang lain seumur hidupmu. Dan kau masih menganggapnya mulia. Raja Alam ingin kembali. Dan berkuasa atasku, Jiang Haishan. Tidak mungkin. Pedang hukuman langit ini, barang sepenting itu, kau tidak mungkin membuang sarungnya. Cepat, beritahu aku, di mana sarungnya? Di mana itu? Kau pria. Bagaimana bisa kau memperlakukan kakak seperti ini? Beritahu aku, beritahu aku. Bahkan jika kau mencekiku, aku tidak akan memberitahumu. Kau anak durhaka. Orang tua bodoh. Baru sekarang aku menyadari, kau benar-benar bodoh sampai ke titik ekstrem. Sebuah artefak ilahi, kekuatan sihir ini sangat penting. Dan kau tidak mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Kau justru membiarkan orang lain mengawasinya dengan jujur. Keponakan, tidakkah kau setuju? Kau tahu kan? Orang tua itu memberitahumu segalanya kan? Cepat. Di mana sarung pedang itu? Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan memberitahumu. Tutup mulutmu. Jangan bicara dulu. Kakek baik-baik saja. Aku tahu itu. Kau memberitahunya. Segalanya. Aku anak kandungmu. Taman kedua, lepaskan kakek. Aku akan memberitahumu. Sarung pedang ada di dalam tubuhku. Aku tahu itu. Aku sudah mencari begitu lama, dan aku tidak bisa menemukannya. Jadi selama ini ada padamu. Lepaskan kakakku. Kau anak pemberontak. Dia adalah keponakanmu. Selama aku bisa mendapatkan pedang hukuman langit. Aku. King Sengdi, kirim orang untuk menjaga semua persimpangan keluarga Jiang. Ya. Salam, Raja Alam. Kau tahu aku adalah Raja Alam, namun kau berani menghalangi jalanku. Raja Alam. Zaman sudah berbeda sekarang. Tidak ada yang bisa berdiri di atas 10.000 orang. Kau berusaha merebut semua artefak ilahi. Bukankah itu sedikit terlalu otokratis? Apa urusanmu? Yang Mulia menggunakan 3 artefak ilahi yang hebat. Tetapi pada akhirnya, kau tetaplah seorang manusia fana. Aku, Shen San, ingin merasakan kekuatan Raja Alam. Bangkit demi dunia. Kau bangkit demi dunia. Kata-katamu terlalu sombong. Aku khawatir, itu bukan untuk semua di bawah langit. Melainkan untuk Jiang Haishan, bukan? Tuan kedua adalah untuk semua di bawah langit. Aku bertindak atas nama Tuan kedua. Dan tentu saja, itu untuk semua di bawah langit. Kurang semangat seorang bangsawan. Namun kau berpura-pura bersikap seperti orang bijak, munafik dan sok suci. Sama sekali tidak tahu malu. Orang sepertimu tidak layak bersaing denganku. The film was translated and narrated by M Media. Wing Chun Chen San. Juga bisa menenggelamkan perahu. Keserakahan yang berlebihan, cepat atau lambat akan dimakan oleh keserakahan. Dulu, aku mempercayakan 4 artefak ilahi kepada kalian semua, juga untuk tujuan mengingatkan diriku untuk waspada dalam kesendirian. Namun selalu ada saja orang yang hatinya tidak puas, berhasrat menelan langit biru. Yi Feng, kau datang terlambat. Pedang 3 Kaisar telah sepenuhnya diserap olehku. Aku bilang, apa yang bukan milikmu tidak akan bisa kau gunakan. Apakah menurut Anda saya, Jiang Haishan, adalah anak berusia 3 tahun? Kekuatan benda ini, siapapun yang memilikinya, itu miliknya. Pedang 3 Kaisar telah diserap olehku. Aku juga bisa menjadi Raja Alam. Raja 9 Provinsi. Aku bilang, itu bukan milikmu. Jangan ambil. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ayah, selamatkan aku.
bajingan. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Kami dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam. Tidak perlu membungkuk. Chen San benar. Ini sekarang adalah era damai dan sejahtera. Seharusnya tidak ada seorang pun yang berdiri di atas semua di bawah langit. Setiap orang harus memiliki tempatnya. Tanpa batasan. Raja Alam, apakah kau mengatakan kau akan pergi lagi? Segel gerbang Yin yang sudah dekat. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu baguslah. Aku akan segera mengatur agar kau dan Kexin mengadakan pernikahan. Ye Feng, kau menyelamatkanku. Aku akan tetap bersamamu. Raja Alam, meskipun kau mengatakan untuk tidak berkuasa atas orang lain, namun kau masih perlu meyakinkan semua keluarga bangsawan. Jangan khawatir, terlebih lagi Sun Tzu ini masih tanah airmu. Aku secara khusus memberitahu keluarga bangsawan dari 9 provinsi untuk berkumpul di Xiaoyuan untuk dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam setelah pesta besar di Xiaoyuan. Orang tua ini, Dian Suyun, bersedia mengikuti Raja Alam sekali lagi untuk menaklukkan Anam Iblis. Bagus. Serius? Ada apa dengan orang-orang akhir-akhir ini? Lari jarak sependek itu. Dan mereka menyuruh kita membayar 50 yuan. Ibu, keluarga Liu telah merosot. Dan kita masih punya hutang yang belum lunas. Kenapa ibu membawaku ke sini? Rusi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu. Tidak mudah bagiku mendapatkan informasi ini. Hari ini, keluarga bangsawan dari 9 provinsi, semuanya berkumpul di Xiaoyuan ini untuk dengan hormat menyambut kedatangan Raja Alam Militer Ilahi. Itu adalah sosok legendaris. Jangankan menempel padanya, bahkan menempel pada tuan muda manapun dari keluarga bangsawan di sini akan cukup untuk memungkinkan keluarga Liu kita, ibu, untuk bangkit kembali. Ibu, urusan keluarga Liu akan kutangani sendiri. Tangani? Apa yang akan kau tangani? Kalau menurutku, itu semua salah Yi Feng sialan itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarga Liu kita jatuh ke keadaan seperti ini hari ini? Kalau menurutku, orang seperti dia pantas mati. Ibu, berhenti bicara. The film was translated and narrated Tuan, by M Media. haruskah bawahan Anda mengusir mereka? Tidak perlu. Liu Ruose memang menyelamatkanku. Bagaimanapun juga, sekarang keluarga Liu sedang dalam masalah. Perjamuan ini bisa memungkinkannya bertemu banyak orang. Biarkan saja mereka. Ya. Selama ini, kau kemana saja? Apa mencari saya? Keluarga Liu terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri. Jadi bagaimana aku bisa punya waktu mencarimu? Apa kau tahu, Tuan Muda Juang telah menjadi sayuran. Seumur hidupnya, dia hanya bisa menghabiskan waktu berbaring di tempat tidur. Kalau begitu selamat. Apa kau tidak merasa sedikit pun bersalah? Sama sekali. Nona Liu, jaga bicaramu. Kau ini apa? Beraninya kau menyentuh Rusi kami. Tidakkah kau berpikir bahwa dengan menempel pada roh rubah, kau bisa memamerkan kekuatanmu di sini? Biar ku beritahu. Hari ini adalah untuk menyambut kembalinya Raja Alam. Keluarga Liu kami adalah tamu terhormat. Raja Alam Militer Ilahi. Mengapa aku tidak ingat mengundang tamu terhormat sepertimu? Tuan, apakah Anda benar-benar akan mentolerir mereka? King Kui, jangan marah karena orang-orang yang tidak penting. Dia tidak bisa melihat. Karena kita tidak pernah berdiri bersama. Mulai sekarang, urusan keluarga Liu sama sekali tidak akan menjadi urusanku. Ya. Para tamu terhormat, tujuan pertemuan kita di sini hari ini. Aku yakin semua orang sudah tahu dengan jelas. Di masa lalu, Raja Alam menenangkan kekacauan 9 provinsi, menciptakan era kedamaian dan kemakmuran yang besar. Namun, dia dilukai oleh keluarga Jiam, Suam, dan Lei. Ketiga keluarga itu dilukai, tetap tidak aktif selama beberapa dekade. Sekarang, mutiara yang cemerlang dibersihkan dari debu, dan bulan yang terang menggantung di langit.
Pada hari kedamaian dan kemakmuran yang besar ini, kami, keluarga-keluarga bangsawan, akhirnya menyambut kembali Raja Alam. Hamba Anda, Qin Shengdi, dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam Dewa. Bagaimana bisa dia? Raja Alam. Anda adalah Raja Alam. Kenapa Anda berbohong padaku? Kurang ajar. Jika Anda memberitahuku lebih awal, Anda adalah Raja Alam. Kita tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini hari ini. Sudah kubilang. Apakah kau akan percaya padaku, Liu Ruxi? Kau hanya peduli pada orang-orang yang berharga bagimu. Suang Po juga begitu. Dan aku juga sekarang. Apa yang kau inginkan, hanyalah apa yang aku bisa berikan padamu. Sama sekali tidak seperti itu. Keluarga Bai dari Haishou dan keluarga Jiang dari Dizhou telah tiba. Keluarga Jiang dari Disu, keluarga Bai dari Haishu, bersedia menawarkan seluruh kekayaan keluarga mereka untuk merayakan kenaikan Raja Alam. Raja Alam hidup selamanya. Semoga dia bersinar seterang matahari. Keluarga Baiku bersedia menawarkan segalanya, termasuk diriku sendiri, untuk merayakan kenaikan Raja Alam. Nona Bai, jangan keterlaluan. Jiang Kexin, kau izinkan keluarga Jiang dari Dizhou menawarkan, tapi kau tak izinkan Haishouku menawar. Apa kau tidak tahu tentang dia dan aku? Yang mana yang kau inginkan? Ye Feng, aku tidak peduli. Kau berjanji akan berkultivasi ganda dengannya. Kapan aku pernah mengatakan itu? Aku tidak peduli, kau harus menikahiku. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita bicarakan nanti saja, nanti. Ye Feng,